Akan dengarkan lebih dalam lagi cerita dari Mas Ramli, tapi sebelumnya kita juga akan mendapatkan kabar terbaru dari rekan kami Abdi Marin yang berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Abdi Marin, selamat malam. Baik, Abdi mungkin bisa berikan informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan dari sana mengenai perkembangan kasus ini. Ya, pasca pembunuhan sadis yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora di Desa Lembantonggoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah hari Jumat pagi kemarin. Saat ini aparat kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok ini yang diduga masih berada tidak jauh dari lokasi pembantaian di Desa Lembantonggoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Hari ini pihak kepolisian juga melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang ada di sekitar Desa Lembantonggoa dan juga beberapa desa lainnya yang berada di kaki gunung Nokilalaki di Kecamatan Palolo dan juga yang ada di beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Sigi. Hari Sabtu kemarin juga 4 orang warga yang menjadi korban pembantaian oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang juga sudah dimakamkan oleh keluarga di Desa Kilo 7 di tidak jauh dari Desa Lembantonggoa, masih di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pihak kepolisian melalui Satgas Tinombala juga memastikan bahwa pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Desa Lembantonggoa ini benar-benar dilakukan oleh kelompok Ali Kalora, Mujahidin Indonesia Timur, yang saat ini menjadi buronan nomor 1 di Kabupaten Poso dan juga menjadi nomor buronan dari sejumlah pihak aparat keamanan di wilayah Sulawesi Tengah. Ali Kalora dicatat berada di lokasi dan juga terlibat aksi pembantaian yang mengakibatkan 4 orang warga di Desa Lembantonggoa itu meninggal dunia, serta turut melakukan pembakaran terhadap sejumlah rumah warga yang ada di desa tersebut. Kepastian ini juga bisa dipastikan oleh aparat kepolisian setelah foto DPO Ali Kalora itu diperlihatkan kepada sejumlah warga dan membenarkan bahwa itu adalah Ali Kalora bersama beberapa anak buahnya yang saat ini masih buron, yaitu terdiri dari 8 orang dari 11 orang DPO Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini tengah diburu oleh aparat kepolisian. Putri Viola. Baik, Abdi Marin, mungkin bisa berikan informasi juga, apakah dari para pemuka agama yang ada di sana sudah melakukan pertemuan untuk bisa membuat masyarakat lebih tenang begitu? Ya, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama di Sulawesi Tengah memang sudah melakukan pertemuan, diantaranya juga Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu, serta pengurus besar Al Khairat, sebuah lembaga Islam terbesar di Indonesia Timur, juga sudah merilis informasi bahwa mereka benar-benar mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di Lembantonggoa ini. Bukan hanya itu, organisasi Kristen GMKI juga sudah merilis informasi bahwa mereka juga mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Lembantonggoa di Kabupaten Sigi ini. Bahkan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah juga memberikan penjelasan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan konflik agama yang mungkin dihembuskan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Abdi Marin, terima kasih untuk laporan terbaru dari Anda. Kami akan terus tunggu nanti bagaimana kabar terbaru yang bisa Anda berikan dari sana. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas Abdi Marin. Pak Kiai, kita sudah dengarkan tadi sudah ada pertemuan juga di sana, sudah mengutuk, namun juga kita harapkan jangan sampai ini memancing konflik antar agama di sana. Nanti mungkin Pak Kiai bisa berikan juga pandangannya mengenai hal ini, tapi kita akan istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam, akhir pekan segera kembali. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Mas Syauki, masih bisa mendengar suara saya? Ya, masih mendengar, Mbak Putri. Ya, Mas Syauki, ini kan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Ali Kalora, anggotanya tidak banyak. Terakhir pihak kepolisian memberikan jumlah sekitar 10 orang, tapi jumlahnya tidak banyak, survivalnya begitu tinggi, kemudian juga tahu pemetaan, tahu wilayah yang ada di sana. Mungkin bisa diceritakan mengenai hal ini, kelompok ini? Ya, kelompok ini memang survive di hutan ya, karena memang kelompok ini kan sebetulnya bukan hanya kelompok MIT, akan tetapi kelompok-kelompok yang lain mereka punya Idat Ashkari. Nah, Idat Ashkari ini adalah persiapan
perang. Nah biasanya mereka menyiapkan fisik, mental, lalu kemudian latihan perang, entah itu di pegunungan, kalau bisa juga di laut, lalu mereka berenang antar selat, itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Timur ya. Jadi memang dari sisi persiapan kelompok ini bukan hanya Ali Kalora, akan tetapi juga kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia, mereka memiliki Iqdat Ashkari yang sebetulnya itu menyiapkan secara fisik dan mental untuk mereka lakukan apa yang disebut mereka kemudian adalah jihad. Itu, Baik, Putri. ya Mas Syauqi, ini kan kelompok ini kemudian turun keluar dari hutan, kemudian ke pemukiman ingin mendapatkan logistik begitu, dan akhirnya mengambil beras dan sebagainya dari rumah-rumah tersebut yang dibakar. Sebenarnya hingga saat ini masih adakah simpatisan-simpatisan, masih banyakkah simpatisan yang membantu logistik makanan kepada mereka? Ya kalau sebetulnya sudah selesai ya, sebetulnya sudah sedikit simpatisan mereka karena operasi Tinombala yang relatif kita bisa katakan cukup berhasil gitu. Tapi kemudian kan sebetulnya mereka pergi ke kabupaten yang lain yang mungkin jauh dari antisipasi dari pihak aparat keamanan kita. Nah sebetulnya juga kalau kita lihat operasi Tinombala ini, kita juga bisa merefleksikan peristiwa di awal tahun 2020, tepatnya di April, bahwasanya itu terjadi aksi kekerasan juga yang dilakukan oleh kelompok MIT yang menyerang petani, dan polanya sama, mereka memenggal gitu kepala dari petani dan kemudian menimbulkan teror. Nah ini kemudian terjadi lagi hari ini. Nah sebetulnya mungkin operasi Tinombala perlu mengantisipasi serangan terhadap masyarakat sipil, jadi agar kemudian masyarakat sipil ini tidak jatuh korban banyak gitu ya, karena situasi yang mereka sudah terdesak, lalu kemudian mereka memaksa untuk meminta logistik, lalu kemudian karena memang masyarakat tidak mendukung mereka, lalu mereka melakukan pemaksaan, akibat terjadi kekerasan. Dan kekerasan ini sebetulnya kalau kita lihat hampir mirip dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di belahan dunia yang lain, sama seperti misalkan di Perancis ya, pemenggalan itu juga terjadi. Nah pola-polanya mereka sama gitu ya, ini ISIS semua sama di berbagai belahan dunia. Baik, Mas Ramli, menyambung apa yang diceritakan oleh Mas Syauqi, mungkin ada cerita khusus juga bagaimana kelompok MIT ini kemudian berpindah-pindah tempat, menyusur di tempat-tempat baru, pindah ke kabupaten-kabupaten baru, sehingga kemudian tidak terantisipasi oleh Satgas Tinombala. Iya. Kenapa mereka berpindah-pindah itu tentunya ada sebuah alasan penting, karena satu sisi simpatisan mereka sudah sangat sedikit, katakanlah baik masyarakat lokal yang masih terbawa situasi lama. Kemudian Satgas Tinombala ini kan ikon Sulawesi Tengah dalam konteks MIT adalah Poso. Sementara kelompok ini sudah tidak bisa lagi bergerak di sekitaran Poso pesisir. Makanya mereka bergerak di dalam hutan, bergerilya. Nah posisi Sigi di Kecamatan Palulu itu posisinya adalah hutan semua. Yang notabene-nya adalah Kabupaten Baru, Pemekaran Baru. Jadi di situ saya melihat sebenarnya kinerja Satgas Tinombala ini sudah bagus. Tapi mungkin Satgas Tinombala juga tidak memonitor kalau apa yang dilakukan oleh kelompok Ali Kalora pindah. Berpindah-pindah ternyata di daerah yang situ. Sementara kalau dilihat geografisnya itu tengah. Ke Palu dengan ke Poso itu kan tidak, kalau dilihat geografisnya itu posisi yang dilakukan ini adalah di tengah-tengah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ali Kalora ini tidak menetap satu tempat dikarenakan apa? Sudah kekurangan simpatisan. Satu. Kedua, dia melakukan aksi ini adalah karena sudah tidak ada tempat untuk safety aman yang untuk dia standby, dia melakukan aksi teror supaya apa? Agar petani-petani ini tidak melakukan kegiatan masuk ke dalam hutan yang dia khawatirkan menjadi dia diketahui kalau masyarakat ini kembali ke masyarakat melaporkan pihak keamanan seperti itu. Baik, kita lanjutkan nanti, kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan, tapi di segmen terakhir ini tidak banyak waktu. Pak Kiai, mungkin penutup dari masing-masing narasumber, mungkin Pak Kiai. Saya ada 3 hal. Yang pertama, saya mengapresiasi pada teman-teman, saudara, para kiai, masyayikh dan tokoh agama di masyarakat di Sulawesi Tengah yang berinisiasi untuk berkumpul sehingga tidak terprovokasi. Yang kedua, tentu ingin penegakan hukum ya, dicari sampai ketemu, sampai ditangkap, karena ini bagian dari penegakan hukum untuk mawani wa zawajir. Orang yang melakukan tidak melakukan lagi, orang yang belum melakukan menjadi takut. Yang ketiga, tentunya kita berharap kita bentengi masyarakat kita dari paham-paham seperti ini. Jadi kadang-kadang orang yang punya jiwa preman, punya
mental memang nakal, lalu diberi doktrin niat bahwa ini jihad, lalu mereka melakukan pembunuhan, melakukan terorisme. Nah, yang seperti ini kita harus menggerakkan dakwah yang lebih masif kepada masyarakat untuk melawan narasi-narasi terorisme dan juga untuk memberikan bimbingan pada masyarakat yang benar. Baik. Sehingga mereka bisa berubah seperti Mas Ramli ini kan bisa berubah dan bisa mengakui tentang kebenaran Islam yang wasati, Islam yang moderat, Islam yang mengakui terhadap kebangsaan dan NKRI ini. Saya pikir bisa dilakukan seperti Mas Ramli ini di beberapa yang lain dan yang belum terpapar tentu bisa kita bentengi itu. Baik, Mas Ramli mungkin singkat penutup. Iya, jadi tentunya kita mengutuk keras kalau memang mengatasnamakan jihad itu lawannya jelas. Mujahidin itu berjihad atas perintah agama, bukan membunuh sembarangan. Jadi satu sisi dari hukum agama ini juga tidak relevan dan undang-undang positif juga salah. Jadi kita harus terus terang dakwah yang seperti disampaikan Pak Kiai itu kepada masyarakat itu harus semakin digencar bagaimana membentengi generasi muda yang notabene mencari jalan pintas, menebus kesalahan di lalu akhirnya bergabung dalam kelompok-kelompok jihad yang notabene justru menyesatkan dirinya dalam konteks mengabdinya benar padahal itu adalah sebuah pelanggaran dalam konteks syariat Islam. Baik, terakhir mungkin penutup dari Mas Syauki. Ya, pertama saya duka cita mendalam dan mengutuk keras kejadian ini ya. Bagi keluarga saya turut berduka cita. Yang kedua, yang menjadi momen yang penting hari ini yaitu pelaksanaan pilkada ya di beberapa wilayah di Sulteng. Jadi mungkin aparat keamanan perlu mengantisipasi serangan teror di suasana pilkada di tengah orang hari ini juga sibuk dengan pilkada di beberapa wilayah di Sulteng agar tidak mereka aparat keamanan ya konsentrasinya terganggu dengan situasi seperti ini ya. Oleh karena itu perlu kesiagapan aparat keamanan menghadapi situasi yang hari ini pandemi dan juga akan pilkada nanti di bulan Desember awal. Berintu Putri. Baik, Mas Muhammad Syauki, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, selamat aktivitas kembali. Pak Kiai Haji Kholil Nafis berkenan datang, sudah terima kasih sekali lagi sebagai Ketua MUI tentunya pengurusan yang baru. Dan juga Mas Ramli, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga pandangannya kepada kami. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Anda bisa dapatkan informasi terbaru, cukup klik saja tv1news.com. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi hadapan Anda 18.30 waktu Indonesia Barat esok malam. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.